Akhir-akhir ini, sebuah game berjudul Among Us jadi sangat populer. Bahkan game ini dimainkan oleh para konten creator non-gamer kayak Nihongo Pantapu, Fadil Jaidi, Titan Tira, Nisi Judge, Kirsten Emmanuel, Misalia Ikhwan, hingga yang paling nyekil kayak Raditya Dika. Game yang masuk kategori social deduction game atau game di mana para pemainnya berusaha mengungkapkan motif tersembunyi para pemain sekitarnya ini cukup menarik untuk saya, yang bahkan bukan seorang gamer sekalipun. Game keluaran sebuah perusahaan game indie Inner Slot ini tadinya dimainkan hanya 30 hingga 50 orang pemain dalam 1 jam. Sekarang dimainkan hingga ratusan ribu orang per jamnya. Nah, apa sih yang bikin Among Us ini populer dan apa yang bisa kamu pelajari dari sana? Among Us berkisah tentang 4 hingga 10 astronot yang bermisi memperbaiki sebuah stasiun luar angkasa. Dalam mengerjakan berbagai tas untuk mencapai misi, ada 1 hingga 3 orang anggota yang bertindak sebagai imposter yang mau mensabotase agar para astronot ini tidak berhasil mencapai misinya. Kayak psikopat, apapun dilakukan oleh para imposter ini, mulai dari berbohong, memanipulasi situasi, hingga membunuh para astronot. Praktiknya, si imposter bisa membunuh sekaligus membuat laporan palsu untuk memanipulasi orang di sekitarnya. Intinya adalah, para astronot ini harus bisa menyelesaikan semua tas tanpa terbunuh oleh para imposter. Seseorang harus punya strategi untuk mendeteksi siapa yang jadi imposter, dan orang yang jadi imposter harus punya strategi untuk memanipulasi agar bisa mencapai tujuan. Di dalam game ini, para pemain dipersilahkan untuk berdiskusi, menentukan siapa imposter sebenarnya, dan mengeluarkan imposter dari tim supaya nggak membuat kekacauan. Meskipun cuma game, sebenarnya kita bisa belajar sedikit untuk tahu strategi para kriminal, belajar investigasi, terutama belajar manipulasi psikologis yang ada di dunia nyata. Bermain atau bahkan menonton orang bermain Among Us cukup menghibur saya, dan jadi menarik secara psikologis karena pemainnya harus punya kemampuan mengingat, menganalisa atau membuat detail dan alibi, juga berhati-hati agar tidak tertuduh atau ketahuan melakukan suatu perbuatan. Di ruang diskusi, para pemain belajar untuk kapan sebaiknya berbicara, kapan harus diam, mengemukakan pendapat lewat serangkaian narasi yang masuk akal dan menggunakan intonasi tertentu untuk meyakinkan orang lain dan membangun trust sama tim. Mengapa kita termanipulasi? Among Us pada dasarnya adalah soal memberi testimoni berdasarkan analisa dan daya ingat. Sayangnya, orang bisa termanipulasi oleh dirinya sendiri karena kadang daya ingat manusia itu tidak seberapa. Sebuah penelitian menunjukkan betapa memori atau daya ingat kita mengecoh diri kita sendiri. Penelitian Lotus dan Palmer pada tahun 1974 mengamini itu. Di dalam penelitian itu, partisipan diberi video sebuah kecelakaan mobil. Partisipan diminta untuk menjelaskan seberapa cepat mobil itu berjalan. Menariknya, setiap kuesioner yang diberikan memiliki perbedaan pilihan kata walaupun pertanyaannya sebenarnya sama. Hasilnya, pilihan kata di dalam kuesioner mempengaruhi jawaban partisipan. Sebagai contoh, partisipan yang melihat kata contacted akan menjawab 51 km per jam, sedangkan yang melihat kata smash akan menjawab 65 km per jam. Ini berarti jelas bahwa sebuah kata saja bisa mendistorsi daya ingat dan mengubah persepsi seseorang. Among Us adalah game yang mengandalkan daya ingat dan analisa sehingga kita lebih mudah termanipulasi atau kena psychological manipulation. Tentang psychological manipulation. Dalam Among Us, para pemain diberi kesempatan untuk melakukan vote untuk menentukan siapa imposter sebenarnya. Ini bisa jadi sebuah game psikologis yang menarik, karena si imposter juga bisa ngevote, bikin orang lain saya tidak percaya, dan bahkan nuduh yang inosen sebagai imposter. Manipulasi psikologis para imposter ini dan mencari tahu apakah kita termanipulasi memang yang bikin game ini sangat menarik. Nah, apa sih psychological manipulation itu? Manipulasi psikologis adalah salah satu social influence yang bertujuan untuk mengubah persepsi atau perilaku seseorang dengan cara yang licik dengan tujuan yang kadang jahat atau untuk kepentingan pribadi si manipulator. Menurut George K. Simmons 1996 dalam In Sheep's Clothing, Understanding and Dealing with Manipulative People, orang yang manipulatif biasanya melakukan beberapa teknik berikut ini. Yang pertama, berbohong. Bisa dengan cara menutupi atau menghilangkan suatu fakta atau melakukan propaganda. Kadang pesannya memang benar, tapi umumnya propaganda berisi hanya fakta-fakta pilihan saja untuk menyesatkan dan menghasilkan reaksi emosional daripada reaksi rasional. Yang kedua, denial. Para manipulator sering menyangkal kalau mereka melakukan sesuatu yang salah. Yang ketiga, rasionalisasi. Membuat alasan untuk membenarkan perilaku salah mereka. Yang keempat, minimization. Menyangkal lalu membuat rasionalisasi. Misalnya ketika seorang manipulator mengatakan hal jahat terhadap seseorang, ia akan bilang kalau itu cuma bercanda aja. Yang kelima, selective inattention atau attention. Manipulator menolak untuk ngomongin sesuatu dengan tujuan mengecoh sesuatu. Misalnya dia akan ngomong, aku nggak suka denger hal-hal kayak gitu. Yang keenam, diversion.
Manipulator menolak menjawab suatu pertanyaan langsung dan malah mengalihkannya ke topik yang lain. Dan banyak lainnya, seperti bilang kalau orang lain tidak peduli dengan perasaannya, membuat orang lain takut, ragu, atau tidak berharga. Ada juga tipe manipulator yang suka memberikan pujian, support, atau bahkan bantuan demi mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Bandwagon effect juga dilakukan dengan cara membuat orang lain nyaman atau merasa tidak salah. Bandwagon effect dihasilkan dengan kalimat seperti, orang kayak kamu tuh biasanya banyak orang melakukan hal ini kok. Biasanya, ini dilakukan manipulator untuk membuat korbannya melakukan hal buruk atau yang tidak sesuai norma. Ada juga manipulator melakukan projecting the blame, yang kadang bikin si korban malah merasa bersalah dan bahkan mengamini kesalahan yang sebenarnya tidak diperbuatnya. Dalam game Among Us, beberapa teknik yang sering dipakai para imposter antara lain vilifying the victim, menuduh korban sebagai pelaku kejahatan ketika si korban justru sedang membela diri. Playing victim, pura-pura jadi korban atau orang yang dirugikan oleh suatu keadaan. Playing the servant role, alias pura-pura patuh dan bilang kalau mereka hanya sedang melakukan tugasnya untuk kepentingan bersama. Feigning confusion, pura-pura bodoh atau tidak tahu yang bikin orang lain malah makin bingung dengan persepsinya sendiri. Di luar konteks game Among Us, sebenarnya apa sih yang bikin manipulator itu melakukan tindakan manipulatif? Menurut Harriet Baker, ini disebabkan hal-hal berikut. Manipulator ingin mencapai tujuannya apapun caranya, bahkan dengan cara-cara yang keluar batas atau norma. Yang kedua, mereka ingin merasa superior alias selalu ingin mengontrol. Itu semua karena sebenarnya para manipulator ini punya self-esteem yang rendah. Yang ketiga, mereka merasa bosan dan muak dengan lingkungan sekitarnya. Beberapa manipulator menganggap kalau memanipulasi itu hanya permainan saja. Yang keempat, tidak punya self-control atas perilaku impulsif dan antisosialnya, sehingga melakukan manipulasi untuk menjaga image-nya. Yang kelima, beberapa manipulator ada yang memanipulasi tanpa sadar. Di balik itu, mereka cuma ingin meyakinkan diri atas emosi mereka sendiri. Nah, apa yang harus kamu lakukan ketika kamu sadar atau mengira kalau kamu sedang dimanipulasi? Terutama untukmu yang insecure, mudah cemas, terlalu baik alias selalu mikirin apa kata orang lain, simaklah beberapa hal berikut ini. Yang pertama, perhatikan perasaan kamu. Beberapa manipulator suka membuat perasaanmu tidak nyaman, merasa bersalah atau bingung atas perilakumu sendiri. Jika diminta sesuatu atau dikatakan sesuatu, apakah kamu merasa marah, bersalah, malu, atau defensif? Perasaan negatif itu sebenarnya bisa jadi sinyal kalau kamu sedang dimanipulasi. Yang kedua, cari sudut pandang lain. Coba cari tahu kebenaran atau pendapat orang lain. Carilah sudut pandang berbeda yang mungkin bisa mengamini pemikiran dan perasaanmu sesungguhnya. Dengarkan apa kata orang lain, tapi jangan telan mentah sebelum kamu berhasil menarik benang merahnya. Yang ketiga, pahami pikiran dan pendapatmu sendiri. Hargai dirimu sendiri dengan memahami peran, pendapat, dan pikiranmu sendiri, terutama jika kamu menemui pendapat yang berbeda denganmu. Ingat, pendapatmu sangat penting dan valid. Yang keempat, cari waktu menyendiri. Jika kamu merasa bingung akibat kata-kata orang lain, berikan waktu untuk dirimu memahaminya. Carilah waktu untuk menyendiri dan memikirkan apa yang mereka katakan dan apa yang kamu rasakan. 5. Validasi. Periksa kata-kata atau tindakan orang lain sebisa mungkin sebelum kamu menerimanya. Jika kamu tidak bisa memvalidasi apa kata orang lain, atau kamu sulit mencari hubungan atau rasionalisasinya, jangan paksakan pendapat mereka ke dirimu. 6. Ungkapkan pendapatmu. Ungkapkan pendapat, alasan-alasan, dan posisimu. Orang lain mungkin tidak menyangka apa yang sebenarnya kamu pikirkan. 7. Punya batasan dan prinsip. Agar kamu nggak gampang dimanipulasi, ada beberapa baseline atau batasan dalam kamu bersikap dan mengambil keputusan. Berikut ini adalah hal yang harus kamu miliki dan pikirkan untuk men-set baseline-mu. Kamu berhak diperlakukan dengan respect. Kamu punya hak untuk mengemukakan perasaan bahkan apa yang kamu mau. Kamu boleh bilang tidak. Kamu berhak memiliki prioritas. Kamu berhak mengemukakan pendapat meski berbeda dari orang lain. Kamu berhak untuk merasa nyaman dan tenang secara fisik dan emosional. Kamu berhak untuk merawat dirimu sendiri. Kamu berhak untuk mengontrol kehidupanmu, mengambil keputusan untuk dirimu sendiri. Kamu berhak memiliki hidup yang bahagia dan sehat sesuai norma yang ada. Jika ada orang yang melanggar salah satu dari baseline, kamu perlu berhati-hati dengannya. Yang kedelapan, menjauh. Para manipulator biasanya memaksakan kehendak dan merasionalisasi tindakan mereka. Kalau kamu betul-betul merasa apa yang mereka bilang tidak masuk akal, cobalah menjauh darinya, kemudian hubungi orang-orang lain yang bisa kamu percaya dan punya pendapat yang sama denganmu. Kamu tidak akan rugi kalau kamu melepaskan hubungan dengan orang yang membuatmu merasa tidak nyaman dan merasa dimanipulasi. Ingat, 1 tumbuh 1000. Carilah orang-orang yang menghargai dan menginginkanmu. Jika orang lain tahu kalau kamu gak gampang dimanipulasi, tidak hanya mereka akan lebih respect padamu, tapi kamu juga akan respect kepada dirimu sendiri. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi channel ini. Jika kamu ada ide, kritik, dan saran, jangan ragu untuk menuliskannya di dalam kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.